Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman, Stambuk F1111818108. Pada hari ini saya akan memaparkan presentasi definisi dari properti, real estate, ataupun definisi investasi dan karakteristik investasi. Definisi properti. Properti adalah sesuatu yang dimiliki sebuah kepemilikan seperti tanah atau area apapun yang disisihkan untuk tujuan tertentu seperti kebun, perumahan, tanah atau kafling, dan gedung. Definisi real estate. Real estate adalah kawasan perumahan atau industri modern dengan desain atau tujuan integrasi di Indonesia. Istilah real estate lebih digunakan untuk menunjukkan suatu wilayah perumahan yang dikembangkan oleh perusahaan pengembangan perumahan. Sedangkan investasi adalah uang yang dimasukkan ke dalam properti atau usaha orang lain atau usaha lain dengan harapan menghasilkan keuntungan dengan jaminan yang memadai untuk mengembalikan dan melindungi modal. Karakteristik dari investasi sendiri adalah terbagi atas 3. Ketidakbergerakan, berumur panjang, dan kepermanenan. Yang pertama, ketidakbergerakan. Pemasaran dipengaruhi 1. Keterbatasan ruang lingkup, dan yang kedua itu politik, ekonomi, dan demografi. Sedangkan karakteristik dari berumur panjang ada beberapa nilai. Yang pertama, nilai investasi bergantung kepada waktu, dan yang kedua, perkiraan nilai dan hasil masa depan dapat dilakukan. Yang ketiga itu adalah karakteristik investasi dari kepermanenan, terbagi atas 3. 1. Investasi padat modal. Yang kedua, penataan finansial yang rumit. Yang ketiga, perlunya sumber daya manusia yang disiplin seperti pengacara, akuntan, pialang, manajer properti, dan konsultan real estate. Sedangkan risiko dari investasi sendiri itu terbagi atas 3. Bisnis, finansial, dan tanggungan gugat. Sedangkan dari bisnis sendiri itu seperti keterisian penyewa, kompetisi, perubahan selera, dan peningkatan biaya operasi. Sedangkan dari segi finansial ada kenaikan suku bunga, kekurangan pendanaan, penyitaan penjaminan pribadi. Sedangkan dari tanggungan gugat itu ada masalah lingkungan yang berupa perubahan peraturan atau masalah sosial. Tujuan berinvestasi yang pertama itu melindungi modal, menghasilkan laba, dan perlindungan terhadap pajak. Sedangkan dalam perlindungan modal itu ada beberapa keuntungan seperti kenaikan dalam jangka panjang atau sebagai anggungan dalam menjalankan suhu. Sedangkan dalam menghasilkan laba itu terbagi atas 2, penyewaan dan jual beli. Dan keuntungan berinvestasi seperti imbal hasil yang relatif tinggi sebesar 15-20% per tahun dibandingkan dengan nilai hasil deposito. Sedangkan keuntungan lainnya itu peluang meningkatkan daya ungkil dan fleksibilitas pajak penghasilan. Adapun pengurangan pajak akibat pengurangan bunga itu tinggi tingkat kendali pribadi. Dan juga kerugian investasi itu terbagi atas 5. Yang pertama, likuiditas yang relatif rendah serta memerlukan modal besar, kebutuhan akan manajemen yang berkelanjutan, sistem kepemilikan properti, dan risiko. Di dalam likuiditas yang relatif rendah ada 2, mudah dibeli, sulit dijual. Pada saat pasar jenuh, harga sangat rendah, itulah kerugiannya. Sedangkan dalam memerlukan modal besar, kerugiannya itu pada saat nilai pasar jatuh, harga sewa jatuh atau kosong yang mengakibatkan biaya operasional menjadi tinggi untuk membayar angsuran. Yang ketiga itu kebutuhan akan manajemen yang berkelanjutan. Di dalamnya terdapat manajemen perawatan memerlukan terus menerus untuk mempertahan nilai properti sendiri. Yang selanjutnya, manajemen perawatan berpihak ketiga memerlukan biaya yang lebih besar lagi. Dan kan kerugian yang keempat itu sistem kepemilikan properti. Komunikasi pribadi yang baik diperlukan baik ke manajer profesional maupun penyewa. Yang kedua, komunikasi pribadi saat menjual juga diperlukan.
Adapun risiko dari kerugian berinvestasi itu, risiko perubahan politik dapat menyebabkan perubahan peraturan, seperti risiko perubahan ekonomi dapat menyebabkan nilai penyewaan maupun nilai jual properti berubah, dan risiko perubahan sosial, seperti lingkungan masyarakat sekitarnya dapat menyebabkan perubahan nilai properti. Berikut adalah pemaparan dari saya. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.